zaman Tuhan Yesus, emas dan perak. Jadi nanti komponen perak ini akan banyak digunakan 10 tahun ke depan. Oh, Termasuk kesehatan. kesehatan juga Pak ya? Ya, perak. Itu 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, perak. Ingat zaman Tuhan Yesus, emas dan perak. Haleluya. Segala sesuatu akan kembali ke dasar. Kembali ke dasar Pak ya. Pertama, itu apa tuh? Ini emas. Mas, Kedua, perak. perak. Iya. Perak di sini adalah perak batangan. Perak batangan Pak ya. Emas pun juga emas batangan. Mas juga emas batangan. Oh ya. Nanti bisa cari di pabrik emas UBS Surabaya atau Antam. Antam Pak ya. Atau ketiga Jawa Tengah Jawa Tengah. di Semarang di toko Mas Bagong. Toko Jadi, Mas Bagong. Tapi pesan khusus lah di toko Mas Bagong Semarang. Oke. Nah, perak ini menjadi alternatif Jadi alternatif Pak. setelah emas. Dan nanti ke depan banyak digunakan untuk elektronik, otomotif, dan peralatan-peralatan alat kesehatan, dan lain-lain. Sehingga harganya nanti berlipat. Wah, Itu 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan. ke atas. Ke atas ya. Dan ingat, nanti tidak boleh lupa, Apa itu Pak? untuk maklar saya 2%. Kan beritahu. US dollar itu masih 30 tahun lagi 30 tahun lagi. tetap menjadi Oh, US 30 uang tahun Pak ya. ya, internasional untuk menjaga nilai mata uang, Oh iya. menjaga investasi jangka panjang. Iya. Nah, jadi ingat, begitu nanti emas tembus 2 juta, itu Tandanya arah inflasi akan naik terus. arah inflasi Terus. akan naik terus Pak ya. Iya. Nah, nanti maksudnya Mengerti Pak Daud? itu tanda apa? Inflasi akan Inflasi terus naik. akan terus naik terus. Dan rupiah melemah. Rupiah melemah. Solusinya apa Pak? Pokoknya yang safe haven, aman, jangka panjang, mana? Bagi yang punya uang cash Ya. untuk jangka panjang. Simpan pakai uang cash Pak ya. Tanah Tanah. itu punya uang cash, bukan KPR atau utang. Jelas? Utang bank nggak boleh Pak ya. Nah, kedua, perak. Perak. Yang kedua perak. 10 tahun lagi. Nah, itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. 10 tahun lagi. Iya Pak Daud. Perak. Perak. Karena naiknya nanti bukan persen, tapi lipat. Berlipat-lipat. Dan jelas, Jelas Pak Daud. karena harga bedanya emas dengan perak udah jauh sekali. Oh, jadi nanti lebih itu akan tinggi menyusul. emas atau perak Pak? Apa? Nanti 10 tahun lagi lebih mahal emas atau perak? Tetap emas. Tetap emas ya. Tapi untungnya banyak di perak. Ketiga, US dollar. 3 US dollar ya. Nah, tanah itu harus ingat itu untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Pak ya. Bagaimana saya beritahu, Abraham, Luar biasa Pak Daud. ingat Harus tahun 2022 saya beritahu emas akan tembus 1,5 juta betul. di tahun 2024. Betul Pak. Sudah terjadi Dan Pak Daud. sudah terjadi, dan saya sudah beritahu dalam waktu dekat emas akan naik 2 juta. Oh. Dan waktu emas naik 2 juta, itu tanda inflasi akan naik terus gratis.
tapi daya beli turun. Mm-mm. Jadi nanti inflasi dan deflasi Mm-mm. bertemu Mm-mm. di tahun 2025 dan 2026. 2025, 2026 Pak ya. Dan beratnya di tahun 2026. Oh, tahun depan. Ibaratnya kalau tinju, hari ini tinju, Mm-mm. bengkaknya besok. Besok. Nah, ingat perusahaan-perusahaan tahun ini Mm-mm. yang tutup atau PHK. Mm. Tahun depan mau buka, Mm-mm. itu kan mengawali berat. Awali berat Pak ya. Oh. Nah, itu tahun depan. Nah, Berarti kalau tahun sekarang jelas. tutup, tahun depan susah Pak buka usaha. Pokoknya startnya itu berat untuk tahun depan. Tahun depan berat Pak ya. Nah, karena kondisi seperti ini, Mm-mm. kita mulai ekonomi bergerak Mm-mm. itu 2027 Ya. Januari. Itu baru bergerak. 2027 Januari baru mulai bergerak Pak ya. Itu bergerak, belum pulih. Belum pulih, baru mulai. Nah, kegerakan mulai setelah puncak inflasi. Nah, nanti 2032 Mm-mm. baru ekonomi Indonesia dipulihkan. Perlu Abraham tahu, Mm-mm. Prabowo, Ya. presiden, Ya. Bapak Presiden kita, Ya. itu pihak asing Mm-mm. berusaha untuk menghambat. Untuk menghambat beliau Pak ya. Ah, Kenapa, makanya akan banyak goncangan-goncangan. Pak? Kenapa Pak? Dihambat Pak. Karena Pak Prabowo ini Mm-mm. adalah memiliki sifat seorang negarawan, Heeh. prajurit sejati, Ya. dan kesatria. Dan dia akan nomor satukan negara Ya. di atas hidupnya Oh. untuk negara. Ya. Dan Indonesia bisa bertahan Mm-mm. menghadapi krisis. Ya. Nah, karena Pak Prabowo ini Heeh. paling disegani Disegani Pak ya. dan diperhitungkan Diperhitungkan. di dunia internasional. Oh, haleluya. Makanya Mm-mm. akan terjadi Mm-mm. asing berusaha Mm-mm. untuk melakukan goncangan-goncangan, Menghambat Pak ya. menghambat selama pemerintahan Pak Prabowo. Oh. Nah, karena tahu Heeh. Heeh. Indonesia bisa bertahan Mm-mm. kalau Pak Prabowo tetap menjadi presiden. Jadi presiden. Oh gitu Pak. Nah, makanya akan digoyang terus. Oh gitu ya ya. Asing akan goyang terus. Heeh. Heeh. Karena Jenderal Edi Wibowo almarhum Mm-mm. pernah memberitahu Mm-mm. pada waktu 2014 Mm-mm. asing berusaha dengan operasi intelijen Ya. untuk menghambat, menggagalkan Heeh. Wibowo jadi Ya. presiden Oh, di 2014. Heeh. Heeh. Karena waktu itu saya masih tugas. Mm-mm. Di situ laporan-laporan intelijen saya terima semua, sebagian untuk dilaporkan untuk almarhum Ibu Negara Ani Yudhoyono. Yudhoyono. Nah, setelah itu sebelum ke almarhum Ibu Ani, Mm-mm. itu laporan ke saya. Mm-mm. Waktu itu operasi intelijen. Operasi Di situ kelihatan sekali bahwa Mm-mm. asing berusaha menghambat Pak supaya Pak Prabowo tidak jadi presiden Oh. di 2014. Oh. Dan asing itu saya tahu negara mana. Hmm. Dan itu bergerak Mm-mm. sistematik dan masif. Iya iya. Itu operasi intelijen di 2014 untuk menggagalkan Mm-mm. Pak Prabowo Mm-mm. jadi presiden. Nah, dan setelah Prabowo jadi presiden, Ya. nah, kalau saya perhatikan dari pengalaman saya Iya Pak. bersama almarhum
Edi Wibowo, Jenderal Edi Wibowo. Di 2014 waktu saya mau resign purna tugas. Nah, di situ saya ngelihat sendiri bagaimana asing masuk ke Indonesia. Dan itu laporannya saya terima. Nah, itu 2014. Dan mereka udah bergerak secara sistematik. Nah, saat ini Pak Prabowo jadi presiden, ini kan digoyang. Asing tidak ada yang menggoyang. Tapi ingat, maka kita perlu doa untuk Pak Presiden. Betul, Pak. Pak Prabowo. Betul, Pak. Supaya diberi hikmat, dijaga Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Betul. Nah, karena ingat, ini ada pergerakan-pergerakan, itu ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan secara sistematik. Itu analisa saya. Kenapa saya berkata demikian? Karena 2014, waktu masih saya tugas, laporan-laporan itu saya terima. Iya, Pak. Dan waktu itu, sebelum menghadap Ibu Negara, Ibu almarhum Ani Yudhoyono, saya seleksi dulu, saya screening, dan saya lihat dokumennya. Dan itu memang benar-benar asing bergerak. Sehingga kalah. Oh iya. Nah, itu di 2014. Nah, di 2025 ini, nah, saya lihat, ingat waktu 2014 itu. Nah, kalau kita perhatiin, selama berapa bulan setelah Pak Prabowo dilantik, kan banyak sekali goncangan-goncangan. Nah, tapi yang jelas kita berdoa untuk Pak Presiden Pak Prabowo diberi kekuatan Tuhan, amin, dan hikmat Tuhan untuk menghadapi persoalan masalah bangsa ini. Betul Pak. Apalagi sekarang ada namanya perang dagang. Nah, tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan tetap melindungi Pak Prabowo dan Tuhan melindungi Indonesia. Amin. Pasti dalam nama Yesus. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Jika ada pernyataan atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Mari kita ulas kembali mengenai investasi emas dan perak, serta resesi ekonomi. Tahukah sahabat bahwa emas dan perak adalah dua jenis logam mulia yang telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai mata uang, perhiasan, dan dekorasi. Emas adalah logam mulia yang berwarna kuning keemasan dan memiliki sifat yang sangat berharga karena kelangkaan dan keindahannya. Emas digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perhiasan dan dekorasi, mata uang dan investasi, elektronik dan teknologi, kedokteran dan gigi. Sedangkan perak adalah logam mulia yang berwarna putih keperakan dan memiliki sifat yang sangat berharga karena keindahannya dan kemampuan konduktivitasnya. Perak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perhiasan dan dekorasi, elektronik dan teknologi, fotografi dan film, kedokteran dan kesehatan. Kedua logam ini memiliki nilai yang tinggi dan sering digunakan sebagai simbol kekayaan, kemewahan, dan keindahan. Selain itu, emas dan perak juga memiliki sifat yang unik dan berguna dalam berbagai aplikasi teknologi dan industri. Investasi emas dan perak dapat menjadi pilihan yang menarik bagi beberapa alasan. 1. Lindung nilai terhadap inflasi. Emas dan perak dapat menjadi lindung nilai terhadap inflasi karena nilainya cenderung meningkat ketika inflasi meningkat. Hal ini karena emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter atau ekonomi. 2. Diversifikasi portofolio. Investasi emas dan perak dapat membantu diversifikasi portofolio investasi, mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan.
Emas dan perak memiliki korelasi yang rendah dengan aset lainnya, sehingga dapat menjadi pilihan yang baik untuk diversifikasi. 3. Nilai yang stabil. Emas dan perak memiliki nilai yang stabil dan cenderung tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar saham atau obligasi. Hal ini karena emas dan perak memiliki permintaan yang konstan dan pasokan yang terbatas. 4. Investasi fisik. Investasi emas dan perak dapat berupa investasi fisik, seperti kepemilikan langsung atas logam mulia. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan kontrol atas investasi. 5. Sejarah yang panjang. Emas dan perak telah digunakan sebagai mata uang dan penyimpan nilai selama ribuan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa emas dan perak memiliki nilai yang langgeng dan dapat diandalkan. Namun, perlu diingat bahwa investasi emas dan perak juga memiliki risiko, seperti fluktuasi harga dan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian dan mempertimbangkan tujuan investasi sebelum membuat keputusan. Berikut beberapa tips untuk bertahan di masa resesi ekonomi. 1. Mengelola keuangan dengan baik. Membuat anggaran yang realistis dan memprioritaskan pengeluaran. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan tabungan. Mengelola utang dengan baik dan berusaha untuk mengurangi utang. 2. Meningkatkan pendapatan. Mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan, seperti mencari pekerjaan sampingan atau memulai bisnis. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan nilai jual diri. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Menginvestasikan dengan bijak. Membuat investasi yang bijak dan terdiversifikasi untuk mengurangi risiko. Menginvestasikan dalam aset yang stabil dan memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Menghindari investasi yang berisiko tinggi dan tidak sesuai dengan tujuan keuangan. 4. Mengembangkan jaringan dan hubungan. Membangun jaringan dan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dapat membantu dalam karir atau bisnis. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan membangun jaringan. 5. Mengelola stres dan kesehatan. Mengelola stres dengan baik melalui olahraga, meditasi, atau kegiatan lainnya. Mengutamakan kesehatan fisik dan mental dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Mengambil waktu untuk beristirahat dan relaksasi. 6. Mengadaptasi dengan perubahan. Mengadaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Menggunakan perubahan sebagai peluang untuk meningkatkan diri dan bisnis. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat meningkatkan kemampuan untuk bertahan di masa resesi ekonomi dan bahkan mengambil peluang untuk meningkatkan diri dan bisnis. Mengandalkan Tuhan di masa resesi ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Berdoa dan mencari bimbingan. Berdoa kepada Tuhan untuk meminta bimbingan dan perlindungan dalam menghadapi resesi ekonomi. Mencari bimbingan dari Tuhan melalui firman-Nya dan doa. 2. Percaya pada kedaulatan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memiliki kontrol atas segala sesuatu, termasuk ekonomi dan keuangan. Mengandalkan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan dan memimpin dalam pengambilan keputusan. 3. Mengelola keuangan dengan bijak. Mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan moral. Menggunakan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan etis. 4. Mencari peluang dalam kesulitan. Mencari peluang dalam kesulitan dan menggunakan resesi ekonomi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. 5. Mengandalkan janji Tuhan. Mengandalkan janji Tuhan tentang penyediaan dan perlindungan-Nya. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan dan memimpin dalam menghadapi resesi ekonomi. 6. Berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, sebagai bentuk kasih dan kepedulian. Menggunakan kesempatan untuk membantu orang lain dan memuliakan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan di masa resesi ekonomi, kita dapat menemukan kekuatan,
pengharapan, dan bimbingan untuk menghadapi kesulitan dan mencapai keberhasilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.